Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azura Pertiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan web bagian form login yang menggunakan style atau CSS dengan yang tidak menggunakan CSS. Kira-kira seperti ini perbandingan dari dua tampilan tersebut. Langsung saja kita masuk ke codingannya. Di sini, saya sudah memiliki dua file HTML. Yang satunya akan menggunakan CSS, yaitu form.html tidak akan menggunakan CSS, dan form css.html akan menggunakan CSS. Dan di sini kita lihat hasil dari form dan form CSS masih sama. Caranya, pertama kita buat terlebih dahulu file CSS-nya. Kita beri saja nama filenya style.css. Kemudian kita panggil CSS-nya pada file HTML dengan cara link CSS. Maka dari itu form dan style CSS-nya sudah terhubung. Pertama kita panggil selektornya yaitu body. Yaitu display. Kita pilih flex. Gunanya untuk mengatur elemen di dalam tag body. Selanjutnya kita pilih height, yaitu 95 pH untuk mengatur tinggi pada body. Selanjutnya kita klik justify content. Kita pilih center yang berguna untuk membuat tampilan ke tengah secara horizontal. Selanjutnya kita klik align item, kita pilih center agar ke tengah secara vertikal tampilannya. Selanjutnya kita klik background image, yaitu linear gradient. Itu bottom, right, koma, kita pilih warna blue, kita buat warnanya lebih gelap, dan white. Ini untuk mengatur background tag body. Selanjutnya kita panggil form, yaitu background color. Kita pilih pink dan kita ubah warnanya seperti ini. Untuk mengatur warna background pada tag pop. Selanjutnya kita pilih padding. Kita atur 30 pixel dan 20 pixel.
Ini gunanya untuk mengatur jarak di dalam text form. Selanjutnya, klik border radius. Kita ketik 10 pixel. Ini gunanya untuk mengatur sudut pada text form. Selanjutnya kita ketik box shadow 1 pixel, 1 pixel, 10 pixel, dan 5 pixel. Dan kita pilih warna putih. Ini gunanya untuk mengatur bayangan text form. Yang 1 pixel pertama itu untuk mengatur secara horizontal. Yang 1 pixel yang kedua itu adalah untuk mengatur bayangan secara vertikal. Dan yang 10 pixel ini untuk mengatur blurnya. Dan untuk 5 pixel itu untuk mengatur luasnya. Selanjutnya yang ketiga kita panggil input. Pertama kita ketik background color. Kita pilih anti white. Ini untuk mengatur warna background text input. Selanjutnya kita ketik margin bottom 10 pixel. Ini gunanya untuk mengatur jarak di luar text input. Selanjutnya kita ketik border radius 10 pixel. Itu gunanya untuk mengatur garis text input supaya lebih tumpul. Selanjutnya kita ketik border. Kita pilih none, yaitu untuk mengatur garis text input atau untuk menghilangkan garis pada text input ini. Selanjutnya kita ketik padding, yaitu 5 pixel dan 10 pixel. Ini gunanya untuk mengatur jarak di dalam text input. Yang keempat, kita panggil input focus. Ini gunanya untuk mengatur ketika input fokus. Kita ketik border 1 pixel, solid, dan kita pilih warnanya green yellow. Ini untuk mengatur garis pada text input. Selanjutnya kita ketik outline. Kita pilih none. Ini untuk menghilangkan garis luar pada text input. Selanjutnya kita panggil button.
kita ketik background color, lalu kita pilih blue. Ini untuk mengatur warna background pada button simpan. Selanjutnya width, yaitu 100%. Ini untuk mengatur lebar tombol simpan ini. Dan kita ketik selanjutnya yaitu border radius. Kita ketik 10 pixel. Ini untuk mengatur sudut pada tombol simpan. Selanjutnya, kita ketik border none. Ini gunanya untuk mengatur border pada tombol supaya tidak kelihatan. Selanjutnya kita ketik padding, yaitu 5 pixel. Ini gunanya untuk mengatur jarak di dalam tombol simpan. Dan selanjutnya kita ketik kursor. Kita pilih pointer. Ini gunanya untuk mengubah bentuk kursor. Ketika kita letakkan kursor di atas tombol simpan, maka kursor akan berubah. Selanjutnya kita ketik color. Kita pilih white. Ini gunanya untuk mengubah. Kita pilih white. Ini gunanya untuk mengubah warna teks pada tombol simpan. Yang selanjutnya kita panggil button hover. Button hover ini gunanya untuk mengatur aksi ketika kursor berada di atas tombol. Kita pilih background color. Kita pilih aja blue violet. Dan ini untuk mengatur warnanya supaya berubah. Jadi ketika kita meletakkan kursor di atas buttonnya, maka warnanya akan berubah. Selanjutnya kita klik transition 0,3 second. Ini gunanya untuk mengatur transisi supaya lebih smooth ketika kursornya diletakkan di atas tombol. Dan terakhir, kita ketik bintang dan kita ketik font family. Kita pilih Georgia Times New Roman. Ini gunanya untuk mengatur semua tulisan pada file form CSS ini. Dan beginilah hasil akhirnya form CSS yang sudah menggunakan style CSS.
dan sebelumnya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.